Salam, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf memotong pembicaraan Bapak Ibu sekalian. Berhubung sesuai jadwal, yaitu ibadah tempat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekarang sudah saatnya kita mulai. Yang kami hormati Ibu Pendeta Pelayanan, Ibu Pendeta Indrawati Simon. Yang kami hormati keluarga rumah tangga tempat ini, Ibu Ida Subiana dan seluruh keluarganya. Yang kami hormati keluarga besarnya, termasuk saudara-saudara keluarga yang dari tempat lain. Yang kami hormati Bapak Ibu sidang jemaat yang dapat hadir tempat ini pada sore hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat keluarga Ibu Ida ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang dari lingkungan pelayanan di luar lingkungan pelayanan 2. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di lingkungan pelayanan 2. Ibadah pada hari ini yaitu ibadah rumah tangga, mungkin juga ada tambahan ibadah ucapan syukur dari keluarga. Nanti tidak tahu apa yang disampaikan oleh keluarga. Kemudian yang bertugas pada sore hari ini sesuai jadwal itu Bapak Santoso, Bapak Pendeta Santoso tadi lewat WA, mohon maaf Pak tidak bisa hadir karena mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Kemudian Ibu Penetua Neti Surbin, mungkin itu liturgus ya. Kemudian ada beberapa pengumuman di lingkungan pelayanan 2. Kebaktian lingkungan pelayanan 2 pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pukul 17 WIB bertepat di Balai Jemaat Lingkungan Pelayanan 2. Karena sesuai kesepakatan bahwa dalam 1 minggu tidak ada ibadah atau yang punya jadwal menunda atau sudah dilaksanakan lebih dahulu atau dimajukan, maka setiap hari Kamis kita laksanakan di Balai Jemaat Lingkungan Pelayanan 2. Dan di tempat keluarga Bapak Taraulo A. Dansen pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 16.30 WIB, alamat Jalan Ayani Gang 7. Yang bertugas 1. Penetua Hendro Sopa, 2. Penetua YLP Ibin, 3. Diakon Rusmianci, 4. Diakon Apriani Sinta. Selanjutnya ibadah rumah tangga di tempat keluarga Bapak Kristimen, mohon maaf kalau salah nyebut saya Pak Kristiman, itu pada hari Sabtu 6 September 2025 pukul 11 WIB. Alamat Jalan Kapten Perintendian. Petugas ibadah 1. Penetua Kusmawati, 2. Penetua Ariana, 3. Diakon Albrida Natalia, 4. Diakon Selviana Anita. Selanjutnya bagi Bapak Ibu dan warga lingkungan pelayanan 2, bagi yang melaksanakan ibadah di rumah atau ibadah rumah tangga atau syukuran, meskipun sudah ada jadwal
atau mengambil hari lain, silahkan untuk menghubungi pengurus lingkungan pelayanan 2. Kemudian bagi Bapak Ibu Penetua Diakon lingkungan pelayanan 2 yang bertugas, agar saling koordinasi mengenai tugas-tugas yang dilaksanakan. Ya tadi lupa, terima kasih kepada Rafael ya, yang sebagai organis yang akan mengiringi lagu pujian pada sore hari ini. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan sebelum kami serahkan kepada yang bertugas, dan nanti langsung setelah keluarga kami serahkan kepada keluarga kalau ada hal yang perlu disampaikan pada kita pada sore hari ini. Kepada keluarga kami persilakan. Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh berkumpul sore hari ini dalam keadaan sehat. Sukacita sekali kami atas kedatangan Ibu Pendeta Pelayanan, Bapak Ibu Penetua dan Diakon, dan seluruh sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Perihal ibadah kita pada sore hari ini yaitu pelaksanaan jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus lingkungan, dan sekaligus mengenang 1 tahun suami dan ayah dari anak-anak saya. Kemarin kan tanggal 2, yang sebenarnya punya kami kalau jadwal lingkungan itu tanggal 21 bulan 7 kalau nggak salah. Saya mohon izin pada Pak Ketua untuk ditunda. Ya, puji Tuhan boleh dilaksanakan hari ini. Dalam doa nanti, titip doa untuk anak kami Eliana, kemarin tanggal 4 Agustus ulang tahun. Dan doakan untuk kami bertiga di sini ya, supaya selalu sehat. Sehat yang terutama kalau bagi saya ya, karena menghandle semua. Kalau sakit aduh, nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu. Harus sehat, terus usaha diberkati. Dan juga mohon doa bagi seluruh keluarga besar kami, baik itu dari saya sendiri, dari keluarga dari almarhum suami. Puji Tuhan juga semua ada di sini, namun ada yang sebagian nggak hadir, yang dari Kurun, Melin, Jagau, dan punya saya ada satu yang bungsu yang nggak hadir ini karena masih hamil muda katanya. Terus ada 2 orang saudara saya di sini, yang paling tua ada di situ dan nomor 2 mungkin di belakang. Kami berempat saudara. Ya, mohon titip doa buat keluarga besar kami dan juga untuk kami bertiga di sini. Itu aja yang saya sampaikan. Waktu dipersilahkan untuk pengurus atau pemimpin ibadah. Terima kasih. Tuhan, sebelum kita menerima potong dan salam dari Ibu Pendeta, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 121 ayat 1 sampai yang kedua sidang jemaat bangkit berdiri.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, ibadah ini akan kita habiskan. Pertolongan kepada kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turun atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Setelah kita menerima foto dan salam dari Ibu Pendeta, kita kembali memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 2, mulia namanya. Besar kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada sore hari ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, Engkau berkati Tuhan keluarga di tempat ini, Ibu Ida Supiana beserta anak-anak. Jaga mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Apapun yang kami rasakan dalam kehidupan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami yang hadir pada saat ini, lingkungan dua ataupun dari lingkungan lain, berkati kehidupan kami Tuhan, rumah tangga kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam melaksanakan pendidikannya, tugasnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami di dalam penderitaan, jangan biarkan Tuhan kami di dalam sakit penyakit, tapi kami selalu berserah hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, jika sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Firman yang kami dengar akan dapat memberi kekuatan, iman percaya kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan, terutama di dalam pelayanan kami. Kami saling mengasihi, saling menghargai sesama kami ya Tuhan. Berkati Tuhan kami sekalian, hanya Tuhan selalu melindungi dalam perjalanan kami. Tuhan juga memberi berkat bagi kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami. Dan begitu juga Tuhan, Engkau berkati juga pelayanan kami ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.
Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai ayat 2. Dengan perikop doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas parak keruk, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kuambil pohon anggur dari Mesir, telah kuhalau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon ares Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-ranting sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda tembok sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya pandanganlah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Batang dan ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, oleh manusia yang telah kuteguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyuruhkan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Bagi yang orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Kita kembali mendengarkan puji-pujian dari keluarga. Kami persilakan.
Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, das kita yang akan saya bawa untuk menjadi renungan buat kita dari pembacaan tadi, Mazmur 80 ayat 1 sampai 20. Bapak Ibu, kita mau nikmat Tuhan sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari berdoa. Percaya kami akan kuasa Tuhan yang dinyatakan begitu luar biasa dalam pengakuan melalui pujian yang dibawakan oleh keluarga. Selamanya Kau baik bagi mereka, bagi kami semua. Dan oleh karena kebaikan itu mereka mampu melewati pada hidup yang hebat mendera. Dan mengingat hari ini atau sampai hari ini kuasa Tuhan terus bekerja menopang keluarga ini. Setelah tulang punggung keluarga Tuhan panggil mengakhiri pertandingannya dalam dunia ini. Dan kami juga percaya firman Tuhan akan terus menguatkan, firman Tuhan akan terus menopang dan menolong keluarga untuk terus melewati dan menjalani hari-hari hidup dengan penuh pengharapan. Maka hari ini ungkapan syukur dengan melihat hari-hari baik dan berkat-berkat yang berlimpah, keluarga mempersiapkan diri dan tempat ini untuk menjadi tempat kami berdoa, tempat kami duduk bersama mendengar firman Tuhan. Maka kami yakin semakin kuat, semakin teguh, semakin kokohlah iman pengharapan kami menerima pengajaran Tuhan. Karena itu yang akan menjadi soko guru kami, menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Maka mohonlah roh Allah, hikmat Allah atas kami, supaya kami diberi kemampuan untuk mengerti sabda Tuhan yang sulit kami pahami dengan nalar kami sebagai manusia, sebab juga pengetahuan terbatas kami, kekurangan dan oleh karena dosa kami. Maka roh hikmat dari Allah kami percaya akan membuka dan memberi kami kemampuan untuk mengerti sabda ini. Untuk itu Tuhan, kami semua sudah siap sedia untuk mendengar sabda Tuhan yang indah ini. Amin. Dan dihiburkan. Dan firman Tuhan kekuatan kami untuk melewati berbagai pergumulan dalam kehidupan kami setiap pribadi. Dan firman Tuhan yang menopang keluarga dan kami semua untuk bisa melihat dan menatap hari-hari baik kami yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sebagaimana hidup orang Israel dalam nas ini, ketika mereka merasa begitu sakit dalam penderitaan dan dalam kehancuran, lalu mereka datang kepada Tuhan, percaya bahwa ketika wajah Tuhan bersinar, tanda Tuhan memberkati Israel, maka kami juga percaya wajah Tuhan bersinar atas hidup kami dalam perannya sebagai orang tua tunggal bagi keluarganya. Harapan terbesar dalam hidupnya ketika ia meminta didoakan, Tuhan mendengar. Ia minta sahabat dia. Karena dengan keadaan demikian dia mampu mengatasi dalam kehidupan keluarga. Ia mampu berusaha, ia mampu berjalan, ia mampu melakukan apapun. Karena dengan tubuh yang sehat itu ya leluasa beraktivitas. Terima kasih Bapak di surga, kami mendoakan Ibu kekasih dalam rancangan-rancangan masa depannya bersama anak-anak terkasih ke dalam tangan Tuhan. Tuhan rasakan, karena Tuhan tidak pernah jauh dan tidak sedikit pun atau tidak sekalipun meninggalkan mereka.
tubuh ibu kekasih dengan sehat kuat yang datang dari Tuhan. Begitupun juga anak-anak akan tetap menjalani hari hidup mereka dengan penuh syukur. Kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan tidak pernah jauh dari hidup mereka. Dan bagi anak-anak terkasih dalam pendidikan mereka atau dalam tumbuh kembang mereka, kiranya pun dalam pendidikan mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan baik, diberi akal budi hikmat roh kepintaran datang dari Tuhan, dan mereka pun juga terus menjadi penyemangat bagi bunda terkasihnya. Ia selalu berharap bahwa anak-anaknya dalam keadaan baik, aman, tentram, damai, dan bahagia, dan pendidikan mereka pun dapat mereka lakukan dan ikuti dengan baik. Apapun cita-cita dan harapan itu, Tuhan akan menolong sehingga mereka pun bisa meraihnya dalam perjuangan bersama dengan Tuhan. Bagi Eliana yang pada tanggal 4 Agustus lalu genap berusia 14 tahun, terima kasih Tuhan, Kau panjangkan umurnya, tubuhnya disehatkan dan dikuatkan, semangatnya pun juga membara, dan kemurahan kasih Allah pun mengelilingi kehidupannya dan dijauhkan ia dari celaka, bahaya, hal buruk, pengaruh-pengaruh yang tidak baik dalam kehidupannya bisa menghancurkannya. Demikian juga usaha-usaha yang dikelola oleh ibu kekasih bersama keluarganya. Jadi semuanya itu akan terus memberi kesuksesan, keberhasilannya, dan melimpah dalam berkat dari Allah, sehingga apapun yang mau mereka makan, minum, dan hal apapun juga yang mau mereka pakai, usaha-usaha ini akan mencukupkan dan memenuhi itu semua. Kami tahu bahwa Tuhan dengan kasih dan kemurahannya akan terus memberkati keluarga ini dalam usaha-usaha yang dikelola dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa buat keluarga besar mereka boleh datang dari berbagai tempat, berkumpul bersama di rumah ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan apabila mereka kembali nantinya, mereka dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kebersamaan keluarga untuk saling menguatkan. Dan terima kasih kami boleh dibersamai melewati ibadah ini oleh keluarga, dan kami pun dapat memuji Tuhan dengan sukacita. Diberkati jemaat Tuhan, lingkungan pelayanan 2 Selat, dan juga jemaat yang boleh datang dari berbagai lingkungan dan juga tempat. Tuhan Yesus, kami juga menyadari hidup kami penuh dengan dosa. Kami seringkali jatuh dalam pencobaan, dan itu semua Tuhan izinkan terjadi supaya kami kembali menyadari bahwa tubuh kami lemah, hidup kami lemah, tak sempurna, dan menyadari bahwa bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan, kami akan menyadari kekuatan kami. Karena itu Bapa di surga, kami mau hidup kami diberkati dan menjadi alat yang Tuhan pakai. Kendati di tengah kelemahannya, ketidaksempurnaannya, tapi kami mau hidup kami berarti, dan hidup kami tidak sia-sia, melainkan hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam talenta dan karunia yang kami pakai untuk menasehati orang lain, untuk bernyanyi, dan untuk menghibur dan lain sebagainya. Dalam semuanya itu, apa yang kami punyai berkat dari Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dengan sukacita melalui talenta-talenta yang Tuhan beri. Sehingga hidup kami adalah hidup yang memberi arti
dan hidup yang menyukacitakan hati Tuhan. Terima kasih apabila kami, Tuhan, telah nobatkan menjadi anak-anak Tuhan dengan darah dan peluh, dengan tubuh yang harus tergantung di atas kayu salib. Engkau membuat kami memiliki keselamatan menjadi anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kehidupan kami di hari-hari selanjutnya adalah hidup yang menjadi milik dan kepunyaan Tuhan. Arahkan dan tuntun langkah kaki kami. Begitupun juga dengan pikiran-pikiran kami. Jangan ada hal-hal buruk yang kami rancang. Jangan ada hal-hal jahat yang mau kami keluarkan. Melainkan rancangan-rancangan baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila hal itu terjadi, maka hidup kami menyenangkan Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjalanan kami di hari-hari berikutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, yang tak lupa juga mendoakan apabila ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit sebagaimana yang dituturkan oleh ketua lingkungan. Mohon berkat Tuhan, mohon jamahan Tuhan supaya boleh sehat kembali dan boleh pulih seperti sedia kala. Atau ada yang sedang bergumul berat dalam pergumulan hidup mereka, Tuhan menolong. Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Karena kemampuan akal budi pikiran dalam mengatasi masalah dan pergumulan sangatlah terbatas. Untuk itu kepada Tuhan kami bawa. Dan firman mengatakan, mari yang letih lesu dan yang berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Inilah doa kami Bapa, seraya mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun hari ini. Terima kasih untuk kemerdekaan yang boleh kami rasakan. Kendati terkadang kami tidak benar-benar merasa merdeka, tapi kami percaya semuanya ini memerlukan akal budi hikmat untuk mengatasinya. Dan terima kasih untuk bangsa ini yang terus berupaya untuk menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang lebih maju dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Tapi Tuhan yang akan mengatasinya. Dan kami meletakkan itu semua dalam tangan Tuhan melalui akal budi hikmat yang Tuhan curahkan bagi para pemimpin kami. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mengumpul persembahan syukur, ada nas pembimbing persembahan. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dan segala harta, milik dan hasil tanahmu. Amsal 3 ayat 9. Sebelum kita mengumpul persembahan syukur, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Iya Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami menyerahkan segala persembahan syukur ini sebagai tanda terima kasih kami kepadamu yang telah memberi rezeki dan berkat, nikmat hidup sejahtera dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan yang kami berikan ini dan berkatilah untuk dapat dikelola dengan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin. Beri padamu
dari PKJ nomor 264 ayat 1 sampai yang kedua. Ayat yang kedua, sidang jemaat bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Dua enam empat, bait 1 dan 2 ya. Yang 2 kita bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani. Dan terima kasih kepada Bu Nadia yang sudah jadi liturgus. Sekaligus itu tadi fotokopinya Bu Nadia. Terima kasih. Terima kasih atas semua kehadiran Bapak Ibu. Tadi Ibu Pendeta minta kesaksian. Saya juga tidak mengerti Bu ya.
kemungkinan seperti kayak gimana lah, mengalir aja kekuatan itu dari Tuhan menjalani hari-hari itu. Biasanya saya ini jujur, sudah disiap. Terima kasih juga buat ipar saya ini yang selalu menolong, melengkapi segala sesuatunya untuk kami. Dan untuk doa nanti dipersilahkan kepada Ibu Pendeta Yuliana Sari. Kita berdoa. Syukur dan puji kami naikkan bagimu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlebih kami sekalian tetap dikuatkan sehingga kami sampai saat ini dalam keadaan baik dan sehat oleh kasih pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih pula karena Engkau sudah menyertai memberkati rangkaian ibadah kami pada kesempatan saat ini pun boleh berjalan dengan baik dan lancar hingga dengan selesainya ini. Juga karena kasih pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Dan jikalau tiba saatnya nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan juga akan pimpin serta memberkati kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh sampai dengan selamat ke tempat tujuan, berkumpul dengan keluarga, dan boleh melanjutkan berbagai aktivitas kami yang lainnya. Sama halnya ketika Tuhan sudah menibakan kami di tempat ini dalam keadaan sehat selamat. Pun juga dengan penucapan syukur dan sukacita pula, keluarga di tempat ini sudah menyediakan berkat berupa makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama-sama. Sebelum kami menikmatinya, tolong Tuhan Engkau memberkatinya, agar kami pun memperoleh kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga kami pun dapat melakukan berbagai aktivitas keseharian kami, terlebih untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Berkati pula mereka yang telah menyediakannya. Bersama dengan itu pula kami yang akan menikmatinya, dipenuhi dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami sambut berkat-Mu. Amin.